Iya, Jadi orang tapi sebenarnya tap- tapi sebenarnya dok, kalau kita benar harusnya tetap dilawan dok. Gitu. Jadi kemarin-kemarin ini kan kalau dokter Reza kan lebih memikirkan udah deh gue biar gak ada masalah, walaupun dia benar udah deh. Gitu kan? Karena dia kan sebenarnya dia live itu hobi, bukan yang gimana-gimana, dia hobi aja live. Suka dia gitu. Mm-mm. Jadi keterusan karena dia memang orangnya entertain ya. Jadi tenang aja dia gitu. Nah, sekarang ya harus diajarin bahwasanya kalau lu benar dihajar gitu. Jangan didiemin, hajar aja. Perkara nanti yang gimana di belakang ya itu urusan belakang. Yang penting kalau udah ada yang berani macam-macam, hajar aja. Oke. Udah oke ya. Kalau dulu nggak berani bilang oke, sekarang oke. Berarti dia bilang sekarang. Sekarang udah mulai berani gitu loh. Kalau dulu kan Ya aduh udahlah ya dia. gitu dulu mah sama kayak Bu Kalau Eva dulu juga. iya ya udahlah Soalnya berapa sekian arah dikasih. Kalau sekarang ya enggak lah. Udah karena gini dia tahu dia tuh dulu salah. Ketika dia ada yang meminta dia berikan dia anggap itu udah selesai. Tapi ternyata ketagihan kan Betul. gitu kan. Keterusan. Nah sekarang udah nggak bisa. Aku jadi bilang sama dia nggak bisa kesannya yang begini. yang minta-minta sama dia kayak preman pasar ya, sekalinya dikasih datang terus. Wah kayak ini kayak ini kayak bank jadinya. Kayak mesin ATM, tinggal masukin ke dalam ini mulutnya langsung keluar duitnya itu. Soalnya Dulu. karakternya Dr. Reza tuh kelihatan banget sih, orang yang tipe orang yang nggak suka huru hara, orang yang nggak suka ribet dan suka dengan dunianya sendiri gitu loh. Jadi gue udah nyaman kayak Iya, gini gitu. Jadi dia tuh gimana ya, dari kalau aku yang mengamati bener-bener dari kayak yang gerak-geriknya dia, tingkah lakunya dia tuh jauh dari huru hara hidupnya sebenarnya, kayak yang malas dengan huru hara. betul, betul. Sekarang dia nggak boleh males, harus Tapi lawan, jadi kan dia dicegah. lah, karena malas itu dikira takut kan jadinya. Wah, di sini banyak kebongkarnya katanya. Yang jelas nanti juga pengadilan yang bakalan ngomong cerita mana yang benar. Kalau saya sih, menurut saya sih NM itu nggak akan bisa bebas. Udah masuk duduk perkaranya juga saya udah baca SIPP-nya di PN Jakarta Selatan. Masuk banget dia dok duduk perkaranya. Pasalnya udah Tes, tes, masuk. tes. Ah, ini bisa. Kok dari tadi gue ngomong nggak bisa ya? Di mute bang. Kayak kakek gue nggak bisa mainin begini. Memang ya ini kita harus apa ya? Kita Bukan harus terlalu rapat. polos sih, Dokter Reza tuh kayak apa ya? Waktu itu kena mental, dia tuh kena mental takut. Bukan takut sih kayak ya namanya Nikmir kan Nggak suka apa-apa. ngomongnya nyembet kemana-mana Dibilang dia. takut, nggak apa-apa dong. Yang penting orang-orang yang bermasalah di negeri ini tuh tetap harus dipenjara, itu aja udah. Iya bener sih. Bang, Poin terpentingnya yaitu saran Bang Raffi coba melihat situasi dan kondisi seperti ini kan gimana tuh bisa nggak dibuatkan organisasi apa kek, kumpulan apa kek bang, ada biar kuat nih, biar pada kuat para owner-owner nih. Melawan Betul. penggiringan opini gitu ya dokter ya, Itu bisa. Gimana? supaya apa organisasinya dalam rangka untuk apa, untuk melawan Iya, Pak. Maksudnya Iya, negara juga harus yang tegak. Maksudnya pertama negara. misalnya nih para owner skincare yang memang di bidang skincare, jadi ada satu organisasi yang memang menaungin regulasi kita seperti ini. Jadi ketika nanti begini kita udah nggak usah takut, ya gitu kan? Legal standing kita seperti apa kita ajarin, ya yang kalau begini nanti ya kita nggak usah takut karena kita punya apa? Punya landasan dan dasar aturan dan undang-undang sehingga
Kenapa sih ada? eh, kita terlindungin gitu loh dari satu organisasi ini. Iya betul. Saya sih sebenarnya kalau normatifnya kalau ada warga negara yang merasa dirugikan, lapornya kan ke polisi kan. Itu sebenarnya sudah ada. Kemudian coba mungkin peraturannya seperti BPOM mungkin agak lambat. Contohnya gini lah, misalnya nanti ada orang menjelekkan, mengklaim suatu produk itu berbahaya. Pertanyaannya BPOM itu seperti apa kira-kira cara penindakannya? Apakah bisa cepat atau lambat? Karena kan orang butuh kepastian hukum. Karena orang kan harus ada hak yang dilanggar. Tapi kalau di sosial media ini kita lebih ke arah meluruskan opini aja, Dok. Tapi kalau soal seperti yang tadi dokter masukkan itu, kalau memang dia dirugikan, misalnya namanya dicemarkan, ya pasti ke polisi dong harusnya ngelapornya kan seperti itu kan. Gimana Bang Rafi? Kira-kira, Bang? Gini, sebenarnya gini dia Bang, itu kan kita udah paham tuh yang begitu. Ya kalau kita merasa dirugikan kita lapor. Tapi kan kalau kita misalnya sendiri nih, itu kan nggak ada dukungan nih dari teman-teman kan. Kalau misalnya kita ada organisasi kan, oh iya ternyata begini, ada teman curhat, saya begini, ada minimal ketua lah yang memberikan, oh ternyata begini-begini, ada ketua yang ngomong sama semuanya kan. Jadi teman kita begini, gimana? Jadi dia punya teman gitu loh Bang. Punya teman untuk berbagi, untuk cerita diskusi. Oke, langkahnya begini, kita Dari temenin. Nah, organisasi gitu loh. kedokterannya sendiri sudah ada rencana sampai mana, Dok? Kalau boleh tahu ya, terkait yang mungkin yang Kalau dokter organisasi kedokteran dia kan sebenarnya tidak ada sangkut pautnya dengan skincare, Bang. Oh, oke. Gitu. Jadi berbeda. Karena skincare ini kan bukan dunia kesehatan sebenarnya kan. Itu kan skincare tuh lebih ke kosmetik kan. Tapi kan setiap perusahaan itu kan biasanya kan punya lawyernya sendiri nggak ya, Dok ya? Mungkin dia bisa minta pendapat ke lawyernya. Ada, itu ada. Kalau lawyer sih oke, ada. Itu kan lebih ke pribadi ini. Tapi kalau misalnya kita ke organisasi kan kita punya temen nih, Bang. Maksudnya Gitu. untuk menyangkal opini-opini yang diberikan ke publik gitu ya, Dok. Semuanya. Misalnya contoh nih, aku nih punya organisasi apa ya? Organisasi misalnya remaja lah kita anggap kan. Jadi ketika si remaja ini ada gimana kita tahu nih duduk perkara begini, kita tahu nih, kita temenin ke sini, arahnya ke sana. Kalau memang ada kesalahan ya kita perbaiki, tapi kalau memang dia benar, pasti kan awal-awalnya kan perdamaian dulu nih kan, kita tahu duduk perkara, damai dulu. Kalau enggak berarti naik ke jenjang lanjut. Ini rata-rata owner ini kan berdiri sendiri-sendiri nih, ya kan, berdiri sendiri. Akhirnya dia ketika punya masalah sesuatu dia berpikir kalau aku maju, aku sendiri, aku takut apa segala macam. Jadi kita kayak memberi support sih ya, kayak organisasi apa ya, aku juga nggak paham. Iya memang gitu seharusnya mengatakan Dok. seperti apa. Harus ada asosiasinya. Jadi kayak misalkan pengusaha Iya. itu kan ada HIPMI. Gitu Itu kayak loh begitu maksudnya. memang maksudnya. Jadi berawal dari sini sebenarnya ini momentumnya. Jadi harus ada yang Iya. menginisiasi Dok. Jadi dari Iya, pengusaha-pengusaha itu berembuk kayak misalkan tadi Bu Eca, misalkan itu kan pengusaha ya, nggak mesti dokter. Jadi semua pengusaha yang bergerak di bidang skincare itu mereka bertemu dulu deh menyikapi persoalan yang dihadapi Dokter Reza Gladys ini gimana sih. Nah kemudian nanti kalau udah berdiri asosiasinya, akte pendiriannya udah dibuat, itu mereka mau bergerak ke dewan boleh, ke DPR ya, contoh misalkan. Terus mereka butuh advokasi misalkan dari kelembagaan ya, itu bisa. Nah itu sebenarnya jadi lebih serunya lagi kita ngajuin judicial review terkait misalkan aturan perundang-undangan ya kan, bahwa ya bisa ternyata banget. lebih banyak lagi ternyata apa Lebih namanya prinsip lebih efektif betul, lagi berguna begini. banget. Lebih efektif lagi begini. Jadi dengan badan lembaga negara kita bisa bermitra dengan Bener. BPOM. Betul. Nah, Jadi kita maksud- juga bisa memerangin itu krim yang abal-abal pun kita bisa memerangin. Memang betul. Nah, itu ini dia. diperangin gitu loh. Ada kita nih yang maju. Nah, salah-salah jual skincarean tuh. Itu harus ada yang menginisiasi Dok. Jadi kayak misalkan Dokter Andreas atau Dokter Janet gitu ya, Bang menginisiasi. Raffi lah. Saya mana yang Kan dia bukan pengusaha. Iya. Maksudnya harus pengusahanya. Oh Artinya gitu. gini,
Iya, ada beberapa pengusaha kemudian berkumpul ya, kemudian membuat struktur organisasi, kemudian itu didaftarkan melalui akte pendirian perusahaan, akte pendirian asosiasi ya, di Kemenkominfo gitu notaris. ya. Iya dong, harus baru didaftarkan nanti ke Kemenkum. Nah, artinya nanti setelah itu baru tuh bisa bergerak tuh. Yang penting itu kan struktur organisasi dulu harus ada. Benar. Ketua sekretaris bendahara, bidang-bidangnya. Nah, terus nanti bidang hukum misalkan. Nah, Bang Raffi itu bisa masuknya di situ. Di bidang hukum dia bisa masuk. Karena yang menjadi anggota itu, yang menjadi pengurus itu tidak harus pengusaha ya. Tapi setiap pengusaha wajib menjadi anggota, kan gitu. Nah, jadi nanti orang-orang yang mau membuka usaha di bidang kosmetik ya, skincare, itu mereka harus ikut asosiasi. Betul. Kalau Ayo enggak Dokter Janet. Udah Iya. dimulai aja dari sekarang gitu loh, dimulai dari sekarang. Nanti saya Dokter Andreas boleh sama lah, Dokter saya boleh Janet deh yang masuk bidang hukumnya boleh. Nah, menginisiasi tuh. gitu. Iya. Memang masalah skincare ini, aduh, parah dok. Karena banyak apa ya bersinggungan erat banget sama perekonomian juga. Contoh kan tadi ya dampaknya ini sebenarnya lebih daripada oke lah, lebih berat lagi memang udah menghajar dan menyasar kepada perseorangan atau personal dari si pengusaha itu lebih bahaya lagi memang. Tapi ada yang lebih dampak luas lagi bagi perekonomian, misalkan contoh terkait produk. Nah kan padahal orang ini di mata hukum kan sama nih nilainya nih, sejajar kosong-kosong antara konsumen dengan si pemilik produk. Cuman kenapa selalu saja bicaranya dari satu sisi nih, misalnya dari konsumen. Nah dari segi pelaku usahanya gimana? Kok nggak pernah difikirkan berapa modal yang selama ini sudah dikeluarkan, misal, ya kan? Dengan mudahnya orang membuat opini di ruang publik menyatakan produk itu overclaim, produk itu berbahaya. Apa sih ini, negara ini mau dibawa kemana kalau kayak gini ceritanya? Nah, padahal pada prinsipnya negara itu harus menjamin pelaku usaha yang bergerak di Indonesia. Itu undang-undangnya. Nah, cuman kalau perseorangan itu kan kita sulit. Kita itu dianggap seperti pengusaha-pengusaha biasa, berbeda dengan konsorsium. Nah, tapi untuk mengakali pengusaha-pengusaha kecil itu biasanya membuat asosiasi. Nah, asosiasi inilah nanti sebagai kendaraan kalian ya, para pengusaha skincare, itu untuk menyuarakan aspirasi. Bahkan untuk perlindungan pun kalian bisa mengandalkan itu. Nah, itu Dokter Janet. Ayo dong, Dokter Jadi Janet. contohnya gini nih, Jadi kita contohnya bermitra gini ya. sama Bipom. Ini A ini siapa sih A? Betul. Pororo itu kali namanya Pororo, cara ngetiknya sama. Ini aja, pokoknya diinisiasi dulu ya. Nggak mesti harus seluruh pengusaha, nggak perlu. Jadi karena momentumnya udah tepat banget ya. Momentumnya tuh udah tepat banget. Artinya Ini jadi ramai banget ya. pengusaha skincare Pada menyala semua ini Bang Dul, Bang Gitu juga semua pada menyala nih jam segini. Jadi gini, Passwordnya dong, passwordnya welcome teman-teman dokter home dokter ini kan sebetulnya kan ada wadahnya ID. Cuman tadi kan dokter Andre sampaikan ini kan terkait masalah skincare ini kan bukan masalah kesehatan. Sebetulnya Iya. di ID sendiri itu pun sudah ada tim. Kalau ID itu kan legalnya. profesi. Ya, karena Sementara kan profesi. pengusaha skincare itu bukan hanya tentang dokter, Ya, Profesi. bukan profesi. Jadi bukan memang profesi. pengusaha. Ini kan seperti kemarin kita sampaikan ke Dokter Janet, ini kan ada usahanya di sini kan gitu. Dokter yang ada kegiatan usahanya di luar keprofesiannya kan gitu. Betul. Nah, Ya makanya kan? Makanya saya tadi setuju ya kan buat wadah yang sifatnya menaungin para teman-teman dokter yang bergerak di bidang skincare ini ya, ya kan untuk sama-sama dilindungin. Jadi sekarang ini kalau saya lihat ini teman-teman dokter yang bergerak di bidang skincare ini kehilangan kendali semua nih ya kan. betul. Jadi Ya katanya kalau Nah, udah dipukul seperti satu, tadi pecar Dokter kacir. Andreas, Bang Andreas tadi sampaikan, ya kan adanya yang minta beginilah, ada yang minta begitu, ya kan pusing sendiri kan gitu. Memang Bang Andreas ya harus perlu sama-sama ini Bang, artinya sama-sama
bisa mendengar keluhan teman-teman yang bergerak di bidang skincare ini, permasalahannya apa, itu yang nanti teknisnya Bang Rapi nanti yang bisa menaungin itu kan gitu, Mr. Blaine. Siap. Yang pasti itu begini dok. Yang penting dokter Andreas, dokter Janet itu inisiasi dulu. Ya inisiasi, kumpulin teman-teman yang memang sepandangan, satu visi ya. Karena gini, cerita besarnya itu adalah ketika punya asosiasi itu nanti bisa berhubungan B2B, business to business, atau B2G, business to government. Nah, jadi hal-hal yang demikian itu memang sudah dibutuhkan. Karena gini ya, dipukul satu aja kalian kocar-kacir. Apalagi dipukul semuanya, rontok kalian. Kita bicara gini deh, tahu Gapensi kan? Gabungan Pengusaha Konstruksi Indonesia. Mereka nggak bisa ikut tender pemerintah kalau pengusaha konstruksi itu nggak bisa nggak ikut asosiasi. Gapensi, Gapeknas, Gapeksi, itu asosiasi semua. Mereka nggak bisa ikut dalam tender pemerintah kalau mereka tidak ikut asosiasi. Begitu juga mestinya di dalam bisnis kayak begini. Bukan untuk monopoli ya, justru untuk memproteksi. Jadi ketika ada owner skincare yang nakal, sebelum BPOM bertindak, asosiasi udah bisa bertindak duluan. Karena mereka anggotanya kan. Nah kalau ada anggota yang nyeleneh, itu memang tugasnya asosiasi itu menertibkan. Kalau nggak bisa, laporin BPOM, laporin polisi. Ranahnya udah hukum. Masalahnya seringkali kan klinik abal-abal, namanya klinik abal-abal juga nggak ada izinnya juga bang. Nah justru itu, nanti kalau udah B2G, artinya bermitra dengan BPOM, ya atau BPOM itu kan pemerintah ya, lembaga pemerintah. Bentuk kerjasamanya itu nanti kalian juga akan sebagai asosiasi ya, diberikan wewenang untuk mengeluarkan sertifikasi. Jadi klinik atau produsen atau produksi ya, atau pabrik misalkan, itu harus punya lembaga hukum, baru bisa mendaftar sebagai anggota di asosiasi pengusaha kosmetik ini. Nah nanti dikeluarkan KTA namanya ya, kartu tanda anggota, sama sertifikat badan usaha namanya, SBU. Nah di situ tuh jelas, kalian mau bergerak di bidang apa, apakah kalian rebrand, apakah bikin produk sendiri, itu udah jelas di situ tuh klasifikasinya. Nah itu bermitra nanti dengan BPOM. Jadi BPOM tinggal ngelihat aja, data kalian mana, ini anggota kalian bukan? Oh ya anggota kita pak, oh ya benar, ya udah. Jadi jalur koordinasinya pun gampang. Kalau yang sendiri-sendirian ini ya, itu nanti akan satu yang berbuat semua kena, satu yang nakal semua pasti kena. Itu kalau nggak ada asosiasinya. Tapi kalau ada asosiasi, mereka mau nakal tuh mikir. Kalau yang abal-abal pasti udah nggak bisa ikut asosiasi. Itu udah pasti. Karena ada ketentuan tuh. Setiap orang yang memasarkan produk itu minimal punya badan usaha. Karena asosiasi akan mengeluarkan sertifikat badan usaha namanya. Jadi produk A itu siapa yang punya, perusahaannya apa namanya. Artinya ada rekomendasi ya, Mr. Blaine. Iya dong. Kan kita kalau main di proyek pemerintah kan begitu. Punya KTA, punya SBU, sertifikat badan usaha, itu dikeluarkan oleh asosiasi.